Pembangunan Perbankan Syariah 4C akan mendiskusikan mengenai materi pendapatan nasional dan analisis ISLM guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bapak Ya Bunda Ya Habibie. Untuk materi pertama akan saya sampaikan Alvinur Laili, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ahmad Bahrudin, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Familda Agun Parastika, untuk materi yang keempat akan disampaikan oleh Kasiani, untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Arum Kurniasari, dan materi yang keenam atau yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Laili Nadifatul. Baik, materi pertama yakni pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu merupakan total dari pendapatan semua sektor di suatu negara, baik itu sektor rumah tangga, sektor badan usaha maupun sektor pemerintah. Cara dari pendapatan nasional dalam keseimbangan yakni penawaran agregat sama dengan permintaan agregat dan pendapatan agregat sama dengan pengeluaran agregat. Baik, untuk keseimbangan pendapatan nasional sendiri terbagi menjadi tiga, yakni yang pertama perekonomian 2 sektor, yang kedua perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga perekonomian 4 sektor. Yang pertama yakni perekonomian 2 sektor. Jadi perekonomian 2 sektor itu biasa disebut dengan perekonomian tertutup sederhana. Karena apa? Karena pemerintah tidak ikut campur di dalamnya atau transaksi pemerintah, dan juga tidak adanya hubungan dengan luar negeri, jadi tidak ada perdagangan dengan negara lain. Jadi unsur pendapatan nasional di sini hanyalah terdiri dari konsumsi, tabungan, dan juga investasi. Untuk penawaran agregat, Y sama dengan C plus S, dan untuk permintaan agregat, Y sama dengan C plus I. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya keseimbangan pendapatan nasional di sini yakni C plus S sama dengan C plus I untuk S sama dengan I. Untuk C itu berarti konsumsi, untuk I itu berarti investasi, S tabungan, dan Y itu pendapatan nasional. Yang kedua yakni perekonomian 3 sektor. Jadi di dalam perekonomian 3 sektor itu pemerintah ikut campur di dalamnya atau adanya transaksi pemerintah, namun tidak adanya hubungan dengan luar negeri atau tidak adanya hubungan perdagangan dengan negara lain. Jadi unsur pendapatan nasional di sini untuk penawaran agregat Y sama dengan C plus S plus T min R, dan untuk permintaan agregat Y sama dengan C plus I plus G, untuk S plus T min R sama dengan I plus G. T di sini menunjukkan pajak, R menunjukkan transfer payment, dan G itu menunjukkan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga yakni perekonomian 4 sektor. Jadi perekonomian 4 sektor di sini menunjukkan bahwa adanya hubungan dengan pemerintah atau transaksi pemerintah, dan juga adanya hubungan luar negeri, jadi adanya perdagangan dengan negara lain. Unsur pendapatan nasional di sini untuk penawaran agregat Y sama dengan C plus S plus T min R sama dengan C plus I plus G plus X min M, untuk S plus T min R sama dengan I plus G plus X min M. Untuk X di sini itu menunjukkan ekspor, dan untuk M itu menunjukkan impor. Berikut contoh soal pendapatan nasional 2 sektor. Fungsi konsumsi suatu masyarakat negara atau perekonomian 2 sektor adalah C sama dengan 100 plus 0,75 Y. Sementara investasinya sebesar 400 miliar. Tentukanlah pendapatan nasional keseimbangannya. Jadi, untuk menjawabnya, di dalam soal diketahui C sama dengan 100 plus 0,75 Y, sementara investasinya atau I sama dengan 400 miliar. Setelah ini kita buat persamaan S sama dengan I. Untuk S sendiri itu sama dengan Y min C sama dengan I. Y-nya belum diketahui, min C. C-nya 100 plus 0,75 Y. Ini kita kurung sama dengan I-nya tadi 400 miliar. Setelah seperti ini, kita kalikan tandanya. Min dikali plus itu kan min, jadi min 100. Min dikali plus itu min, menjadi min 0,75 Y. Min 400. Y di sini itu menunjukkan 1 Y, berarti yang memiliki variabel sama kita jumlahkan. Jadi 1Y min 0,75 itu hasilnya 0,25Y min 100 sama dengan 400.
0,25Y sama dengan 400 min 100 dipindah ruas menjadi plus 100, 0,25Y sama dengan 500. Setelah ini untuk mencari Y berarti 500 dibagi 0,25. Untuk Y sama dengan 500 dibagi 0,25 hasilnya 2000. Berarti pendapatan nasional keseimbangannya adalah 2000 miliar. Berikut contoh soal pendapatan nasional 3 sektor. Perekonomian suatu negara merupakan perekonomian 3 sektor. Konsumsi masyarakatnya mengikuti fungsi C sama dengan 600 plus 0,75 YD. Investasi yang terjadi mencapai 400 triliun, pengeluaran pemerintah sebesar 800 triliun, pembayaran alihan kepada masyarakat sebesar 200 triliun, dan penerimaan pajak sebesar 400 triliun. Tentukanlah A. Pendapatan nasional keseimbangan, B. Konsumsi keseimbangan, dan C. Tabungan keseimbangan. Jadi di dalam soal tersebut diketahui C sama dengan 600 plus 0,75 YD. Untuk investasi I sama dengan 400 triliun, pengeluaran pemerintah atau G sama dengan 800 triliun, pembayaran alihan kepada masyarakat atau R itu sama dengan 200 triliun, dan penerimaan pajak atau T sama dengan 400 triliun. Jadi sebelum kita menjawab 3 pertanyaan tersebut, kita membuat persamaan atau menyatakan CFYD itu ke dalam CFY. Jadi langsung saja kita tulis C-nya sama dengan 600 plus 0,75 YD. C sama dengan 600 plus 0,75, rumus mencari YD itu Y min T plus R. 600 plus 0,75 Y min T nya 400 dan R nya itu 200. 600 plus 0,75 Y min 200. 600 plus, ini kita kalikan 0,75Y min 150. Setelah seperti ini, yang tidak memiliki variabel kita jumlahkan. 600 min 150 menjadi 450 plus 0,75Y. Setelah itu kita buat persamaan S sama dengan Y min C. Y-nya belum diketahui dan C-nya 450 plus 0,75 Y. Setelah seperti ini, Y ini kita kalikan tandanya, min 450 min 0,75 Y. Y di sini menunjukkan 1. Jadi 1Y min 0,75Y itu hasilnya 0,25Y min 450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrudin dari kelas 4C jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Alvin terkait tentang contoh soal pendapatan nasional 3 sektor. Baik, di sini yang pertama ada pendapatan nasional keseimbangan. Untuk caranya S ditambah T dikurangi R sama dengan I ditambah G. Nah, di sini S-nya min 450 tambah 0,25Y ditambah T-nya 400 dikurangi R-nya 200 sama dengan I-nya 400 ditambah G-nya 800. Baik, untuk hasilnya 0,25Y sama dengan 1.450.000. Nah, jadi pendapatan nasional di sini 1.450.000
dibagi 0,25 sama dengan 5.800.000. Nah, jadi pendapatan nasional keseimbangan di sini ialah 5.800 triliun. Selanjutnya poin yang kedua yakni konsumsi keseimbangan. Di sini C sama dengan 450 ditambah 0,75 Y, kemudian C sama dengan 450 ditambah 0,75 Y 75. Nah, Y nya di sini sudah diketahui tadi 5.800.000. Kemudian kita masukkan di sini dikali 5.800.000. Baik. Jadi totalnya yakni 4.800.000. Jadi pendapatan jadi konsumsi keseimbangan di sini yakni 4.800 triliun. Kemudian poin yang terakhir yakni tentang terkait tabungan keseimbangan. Di sini kita cari tabungannya S sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Nah, di sini pendapatannya tadi sudah ketemu, ini 5.800.000 kita masukkan dikurangi konsumsinya 4.800.000 dan hasilnya 5.800.000 dikurangi 4.800.000 yakni 1 juta. Jadi tabungan keseimbangan di sini yakni 1 juta triliun. Oke. Ini tadi ya hasilnya dari ketiga poin contoh soal. Yang pertama pendapatan nasional keseimbangan hasilnya 5.800 triliun. Dan yang kedua konsumsi keseimbangan hasilnya 4.800 triliun. Dan yang terakhir tabungan keseimbangan hasilnya 1 juta triliun. Nah, itu tadi sedikit tambahan dari saya mengenai contoh soal yang melanjutkan dari Mbak Alvin tadi. Kemudian saya akan menambahkan materi yang selanjutnya yakni tentang kesamaan pendapatan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kesamaan pendapatan nasional. Di sini kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran dibagi menjadi 3, yakni yang pertama Y sama dengan C ditambah I, yaitu untuk perekonomian dua sektor atau model perekonomian sederhana. Kemudian yang kedua Y ditambah C ditambah I ditambah G, yaitu untuk perekonomian tiga sektor atau model perekonomian tertutup. Kemudian yang terakhir yang ketiga Y sama dengan C ditambah I ditambah J ditambah dalam kurung X dikurangi M, yaitu untuk perekonomian 4 sektor atau model perekonomian terbuka. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya terkait contoh soal pendekatan nasional sektor 3 dan kesamaan pendapatan nasional. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Mbak Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Familda Anggun Parastika NIM 096. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Bahrudin mengenai pendapatan nasional. Misal ada sebuah kasus. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya 500. Konsumsi otonom itu disimbolkan dengan C0 dan MPS-nya 0,2. Investasi sektor usahanya 300. Investasi.
dan pengeluaran pemerintahnya 250. Pengeluaran pemerintah itu G. Sedangkan nilai ekspor impornya 225 dan 175. Ini sama dengan X dan ini sama dengan M. Kita tuliskan di sini. C0 sama dengan 500. C sama dengan MTC sama dengan 0,8. 0,8 ini didapat dari 1 min 0,2 sama dengan 0,8. 0,2 nya ini adalah MPS. Sehingga dari data ini C sama dengan C0 plus CYD. C0 nya tadi 500 dan CYD nya tadi 0,8. Jadi 500 plus 0,8 YD. Sehingga 500 sama dengan 0,8 Y, sebab YD sama dengan Y min T. T itu pajak dan R itu sewa. Y sama dengan 0 plus 0 sama dengan Y. Dari data ini kita dapat melanjutkan ke soal selanjutnya. Y sama dengan C plus I plus G X min M. Kita masukkan. Fungsi C-nya tadi kita dapat ini ya. Ini kita masukkan ke sini 500 plus 0,8 Y plus 300 itu I, 250 itu G, 225 itu X, dan 175 itu M. Kemudian variabel Y-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga Y sama dengan 0,8 Y sama dengan 1100. 0,2 Y sama dengan 1100. Y sama dengan 5500. Dalam model perekonomian terbuka yang kompleks, perhitungan angka pengganda multipliers itu sangat kompleks. Yaitu untuk contoh tadi, kita bisa menggunakan angka pengganda yakni K sama dengan 1 per MPS sama dengan 1 per 0,2 didapat dari MPS-nya tadi kan 0,2, sehingga 1 per 0,2 sama dengan 5. Cukup mudah menghitungnya sebab variabel-variabel C itu bersifat eksogen, berupa konstanta dan bukan merupakan fungsi. Tidak pula terdapat unsur pajak dan unsur pembayaran alihan. Persoalan akan menjadi lain jika terdapat unsur pajak dan ekspor-impor dalam pendapatan nasional. Baik, untuk materi selanjutnya, andaikan kita memiliki data C sama dengan C0 plus CYD. C0 plus CYD ini didapat dari F, Y, D. Dan I sama dengan I0 atau investasi otonom bersifat konstanta. Dan G sama dengan G0 yaitu pengeluaran pemerintah bersifat konstanta. Jadi kedua ini konstanta. Dan T sama dengan T0 plus TY. R sama dengan R0 plus RY. T0 ini adalah pajak otonom dan TY ini adalah proporsi pajak terhadap pendapatan. Sedangkan R ini sama dengan pembayaran alihan otonom dan RY ini sama dengan proporsi pembayaran alihan otonom terhadap pajak. T dan R ini berarti YD sama dengan Y min T plus R, YD sama dengan Y min T0 min TY plus R0 plus RY. Untuk selanjutnya, X sama dengan X0, di mana X ini adalah ekspor yang bersifat konstanta juga. Jadi yang konstanta itu ada I, G, dan X. Dan M ini adalah impor. M sama dengan M0 plus MY, sehingga C sama dengan C0 plus C kurung buka Y min T0 plus TY plus R0 plus RY. C sama dengan, jadi C-nya ini dikalikan dengan variabel yang ada di dalam kurung.
didapat hasil C0 plus CY plus CT0 min CTY plus CR0 plus CRY. Jadi ini didapat dari ini. Baik, melanjutkan pembahasan yang tadi. Dari data yang kita misalkan sebelumnya, kita dapat menghitung kesamaan pendapatan nasionalnya dengan berbagai fungsi yang ada di papan ini. Saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Yang pertama ada fungsi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y sama dengan C0 plus CY min CT0 min CTY plus CR0 plus CRY plus I0 I konstanta tadi, G0 X0 M0 min MY. Ini kita dapat dari fungsi yang kita hitung sebelumnya, dari fungsi ini tadi. Dimana untuk langkah selanjutnya kita bisa mengelompokkan variabel Y berada di sebelah kiri sehingga diperoleh Y min CY plus CTY min CRY plus MY sama dengan variabel yang selanjutnya itu kita tanpa Y kita sebelahkan di sebelah kanan, yaitu C0 min CT0 plus CR0 plus I0 plus G0 plus X0 min M0, dimana Y dalam kurung I min C plus CT min CR plus M sama dengan sebagai berikut. Dari rumus yang panjang ini kita dapat sederhanakan agar kita memudahkan kita dalam perhitungan, yaitu dengan hasil dalam kurung 1 min C plus CT min CR plus M tutup kurung sama dengan alfa. Maka dari rumus ini Y alfanya sama dengan C0 min CT0 plus CR0 plus I0 plus G0 plus X0 min M0. Y sama dengan 1 per alfa dalam kurung sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. Dalam metode ini ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Namun di sini saya akan menyampaikan 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan pendekatan produksi nanti akan dibahas oleh Mbak Fasyani. Pendekatan pendapatan ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada R, W, I, dan juga P, di mana R ini sama dengan sewa, W sama dengan upah, I sama dengan investasi, dan P sama dengan keuntungan atau profit. Sehingga dengan pendekatan pendapatan kita dapat menghitung national income-nya sama dengan R plus W plus I plus P. Baik, untuk selanjutnya adalah dengan pendekatan pendapatan tadi kita bisa mengaplikasikan dengan contoh kasus sebagai berikut. Misalnya, suatu negara memiliki data ekspornya 15.000, konsumsi masyarakatnya 75.000, laba atau P-nya 40.000, bunganya 25.000, impornya 10.000, konsumsi pemerintahnya 30.000, sewa atau R-nya 28.000, investasinya 50.000, dan gajinya 35.000. Dari data-data yang ada ini kita bisa mengaplikasikan dari rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu NI atau national income-nya R plus W plus I plus P. Kita masukkan data-datanya, yaitu 28.000 plus 35.000
plus 50.000 dan plus 40.000 sehingga hasilnya 153.000. Untuk selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran ini ada 4 komponen utama, sama seperti pendekatan pendapatan, namun komponennya berbeda. Dalam pendekatan pengeluaran ini, komponennya adalah C atau konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Kita mengukur nilai output adalah dengan menghitung total pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output nasional. Pengeluaran untuk komponen yang pertama, konsumsi. Konsumsi ini mencakup semua barang dan jasa yang digunakan oleh suatu negara untuk membiayai kegiatan operasional suatu perusahaan atau suatu negara, kecuali rumah dan dianggap sebagai investasi. Konsumsi barang ini dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi yang tahan lama dan konsumsi yang tidak tahan lama. Sedangkan I ini adalah investasi. Maksudnya adalah barang-barang yang bukan untuk dikonsumsi sekarang, namun digunakan untuk masa depan. Dan selanjutnya adalah G atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah itu membangun infrastruktur seperti sekolah, jembatan, pasar, maka pemerintah akan melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan tersebut. Maka dalam perhitungan kali ini, penggunaan barang dan jasa yang dikeluarkan pemerintah itu bisa dimasukkan dalam pendekatan pengeluaran. Sedangkan ekspor bersih, ekspor dan impornya itu suatu perekonomian mengikutsertakan perdagangan luar negeri. Karena pendekatan pengeluaran ini bersifat terbuka. Jadi dalam pendekatan pengeluaran ini terdapat unsur ekspor dan impor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang berarti ekspor bersih bernilai positif atau ekspor lebih besar dari nilai impor. EX sama dengan IM lebih dari 0. Itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri ketiga. Untuk materi keempat atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kasyani. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasyani dari 4 PSC. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang pendekatan produksi. Dikenal sebagai pendekatan produk neto atau net output. Produk neto berarti nilai tambahan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi berbagai sektor ekonomi dan menciptakan pendapatan nasional. B. Upaya untuk menghindari penghitungan ganda, yakni hanya menghitungkan nilai produk neto pada berbagai tahapan proses produksi. Oke, dengan selanjutnya rumus pendekatan produksi yakni Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 dan seterusnya sampai Pn kali Qn, atau Y sama dengan NB1 ditambah NB2 ditambah NB3 sampai dengan NBN. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari slide 15, ini slide dari 16. Beberapa variabel dalam kesamaan pendapatan nasional di atas dapat konstanta atau disebut variabel oksigen atau berupa fungsi atau disebut variabel endogen tergantung pada data yang tersedia atau diketahui. Angka pengganda khususnya. Yang pertama, angka pengganda konsumsi. Rumusnya KC sama dengan 1A, 1 per A. Yang kedua, angka pengganda pajak. KT sama dengan min C per A. Yang ketiga, angka pengganda pembayaran alihan KR sama dengan C per A. Yang keempat, angka pengganda investasi K1 sama dengan 1 per A. Yang selanjutnya, angka pengganda pengeluaran pemerintah, yakni
rumusnya KG sama dengan 1/A. Yang kedua, angka pengganda ekspor KX sama dengan 1/A. Yang selanjutnya, angka pengganda impor KM sama dengan -1/A. Jadi catatannya, angka pengganda hanya berlaku untuk mengetahui secara langsung perubahan pendapatan nasional atau Y sehubung dengan perubahan pada variabel-variabel yang bersifat otonom perubahan pada C0, T0, R0, I, G0, X0, dan M0. Angka pengganda untuk pajak dan impor bertanda negatif sebab perubahan pajak dan perubahan impor membuahkan perubahan yang berlawanan arah pada pendapatan nasional. Oke, saya akan menyontohkan pada slide 17 contohnya. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. Investasi dan pengeluarannya pemerintah masing-masing sebesar 2.000 dan 1.000. Pajak yang diterima dan pembayaran alihan dilakukan oleh pemerintah masing-masing dicerminkan oleh T sama dengan 500 plus 0,25 Y dan R sama dengan 100 plus 0,05 Y jika ekspornya 1.250 dan impornya dicerminkan oleh M sama dengan 700 plus 10 Y. Hitunglah pendapatan nasional negara tersebut. Hitung pula konsumsi, tabungan, pajak, pembayaran alihan, dan nilai impornya. Berapa pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama seperti nilai ekspor. Jadi jawabannya YD sama dengan Y min T plus R, yakni pendapatan dispensable sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak ditambah pembayaran alihan, sama dengan Y min 500 min 0,25 Y plus 100 plus 0,05 Y, sama dengan 0,80 Y min 400, sehingga C sama dengan 1.500 plus 0,75 dikali 0,80 Y min 400 sama dengan 1.200 plus 0,60 Y. Y, C plus I plus G, X min M. C pengeluaran konsumsi nasional atau konsumsi nasional plus investasi plus pengeluaran pemerintah buka kurung ekspor kurangi impor. Y sama dengan 1.200 plus 0,60 Y plus 2.000 plus 1.000 plus 1.250 dikali 700 min 0,10 Y. Y sama dengan 4.750 plus 0,50 Y 0,550 Y sama dengan 4.750 Y sama dengan 9.500. Pendapatan nasionalnya adalah 9.500. Pendapatan dispensable-nya YD sama dengan 0,80 Y min 400 sama dengan 0,80 kali 9.500 min 400 sama dengan 700. C. Pengeluaran konsumsi atau konsumsi nasional sama dengan 1.500 plus 0,75 YD sama dengan 1.500 plus 0,75 dikali 7.200 sama dengan 6.900. S. Tabungan Y, D, min C sama dengan 7.200 min dikurangi 6.900 sama dengan 300. T atau pajak sama dengan 500 plus 0,25 Y sama dengan 500 plus 0,25 dikali 9.500 plus 2.875. R atau sewa sama dengan 100 plus 0,05 Y sama dengan 100 plus 0,05 dikali 9.500 sama dengan 575. M atau impor 700 plus 0,10 Y
sama dengan 700 plus 0,10 dikali 9.500 sama dengan 1.650. A sama dengan 1 min C plus CT min CR sama dengan 1 min 0,75 plus 0,75 dikali 0,25 min 0,75 dikali 0,05 plus 0,10 sama dengan 1 min 0,75 plus 0,1875 min 0,0375 plus 0,10 sama dengan 0,5. KG sama dengan 1 per A, 1 per 0,05 sama dengan 2. G turunan sama dengan X sama dengan 1250, berarti delta G turunan min G sama dengan 1250 dikurangi 1000 sama dengan 250. Delta X KG X delta T G sama dengan 2 kali 250 sama dengan 500. Pendapatan nasional yang baru Y turunan sama dengan Y plus delta Y sama dengan 9.500 plus 500 sama dengan 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alun Kurniasari dari kelas Perbankan Syariah 4C dengan NIM 12401183118. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ani. Saya akan menjelaskan tentang analisis ISLM. Dalam perekonomian makro, pasar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah pasar barang. Pasar barang itu termasuk dalam pasar jasa, dan yang kedua adalah pasar uang. Pasar uang ini termasuk dalam modal, dan yang ketiga adalah pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Dengan pengertian, kurva IS ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk modal perekonomian sederhana terdapat dalam 2 sektor. Persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyematkan persamaan investasi atau biasa disebut dengan I terhadap persamaan tabungan atau S. Bentuk umum persamaan kurva IS yaitu Y sama dengan F dalam kurung I sama dengan YB dikurangi BI. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kurva IS. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kurva IS. Contohnya adalah bentuklah persamaan dan gambarlah kurva IS untuk C sama dengan 500 ditambah 0,80 Y dan I sama dengan 2000 dikurangi 5000 I. Kurvanya seperti ini ya. Terus untuk penyelesaiannya adalah C sama dengan 500 ditambah 0,80 Y dan S nya adalah 500 ditambah 0,20 Y dan I nya adalah 2000 dikurangi 5000 I. I sama dengan S yaitu 2000 dikurangi 5000 I sama dengan 500 ditambah 0,20 Y dan 2500 dikurangi 5000 I sama dengan 0,20 Y sama dengan 12500 dikurangi 25.000 I. Materi tentang kurva LM. Kurva LM ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang atau biasa disebut dengan L terhadap persamaan penawaran uang atau M. Selanjutnya saya akan
akan menjelaskan tentang bentuk sederhana dari permintaan akan uang dan penawaran uang. Dalam kurung M0 dikurangi L0 tutup kurung atau K sama dengan YU dan H strip K sama dengan U. Selanjutnya bentuk umum persamaan. Bentuk umum persamaan kurva LM dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan G buka kurung I tutup kurung sama dengan Y U ditambah U I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lainnya di Matur Ayu Aisyah. Kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok 6 terkait analisis ISLM, di mana kurva IS sendiri adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana seperti dua sektor, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi atau I dengan tabungan atau S. Kemudian untuk kurva LM-nya sendiri merupakan kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga di pasar uang. Kemudian untuk persamaan kurva LM-nya dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan uang atau L dan penawaran uang atau M. Jadi beda ya, kalau untuk kurva IS sendiri itu adalah di pasar barang, kemudian untuk persamaan kurvanya itu dengan menyamakan persamaan antara investasi dengan tabungan. Kemudian untuk kurva LM-nya sendiri itu di pasar uang dengan cara menyamakan persamaan antara permintaan uang dengan penawaran uang. Kemudian ada juga yang namanya keseimbangan ISLM. Jadi keseimbangan ini terbentuk dari perpotongan antara kurva IS dan juga kurva LM. Dan pada posisi ini tercipta tingkat bunga keseimbangan serta pendapatan keseimbangannya. Setelah pembahasan materi tadi dan penjelasannya, sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal. Dari yang pertama adalah contoh soal dari persamaan IS dulu. Contoh soalnya adalah bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 plus 0,80Y dan I sama dengan 2000 min 5000 I. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita tuliskan yang sudah diketahui. C-nya sama dengan 500 plus 0,80Y sehingga S-nya menjadi min 500 plus 0,20Y. Kemudian untuk I-nya tadi adalah 2000 min 5000I. Kita tuliskan I sama dengan S. Kemudian didapat I-nya 2000 min 5000I sama dengan S-nya min 500 plus 0,20Y. Itu menjadi 2500 min 5000I sama dengan ini turun 0,20Y sehingga ketemu Y sama dengan 12.500 min 25.000I. Untuk kurva IS-nya kita tuliskan untuk investasinya atau I sebesar 0,50 dan untuk Y sama dengan 12.500. Kemudian kita tarik garis lurus, garis membentuk kurva IS yaitu Y sama dengan 12.500 min 25.000I. Itu tadi untuk contoh soal persamaan IS. Selanjutnya saya akan membahas lagi contoh soal tapi untuk persamaan LM. Silakan disimak. Jadi untuk contoh soalnya adalah bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 plus 0,4Y min 20.000I dan jumlah uang yang ditawarkan atau beredar sebesar 9.000. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tuliskan L sama dengan M. Tadi diketahui untuk L nya adalah 10.000
plus 0,4Y min 20.000 I sama dengan M-nya 9.000. Kemudian untuk Y kita turunkan 0,4Y sama dengan dipindah ruas, ini dikurangi ini menjadi min 1.000 plus 20.000 I. Kemudian untuk Y-nya ketemu min 2.500 plus 50.000 I. Untuk kurva LM-nya adalah kita tuliskan di mana I sama dengan 0,05 dan Y sama dengan min 2.500, sehingga kita dapat tarik garis lurus LM. Berdasarkan dua contoh soal tadi, kita bisa mencari persamaan IS LM serta keseimbangannya. Tadi diketahui untuk IS sama dengan 12.500 min 25.000 I, kemudian untuk LM-nya sama dengan min 2.500 plus 50.000 I. Untuk keseimbangannya kita tulis IS sama dengan LM. IS-nya 12.500 min 25.000 I dan LM-nya min 2.500 plus 50.000 I, sehingga ketemu 15.000 sama dengan 75.000 I. I-nya ketemu 0,20 atau 20%. Kalau ketemu I-nya 0,20, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan ISLM. Untuk IS-nya sama dengan 12.500 min 25.000 I sama dengan 12.500 min 25.000. I-nya kita tulis 0,20, ketemu hasilnya 7.500. Kemudian untuk LM-nya itu sama dengan tadi ketemu min 2.500 plus 50.000 I sama dengan min 2.500 plus 50.000. I-nya kita tulis 0,20, ketemu hasilnya 7.500. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan ISLM atau keseimbangan serempak dapat tercipta pada tingkat suku bunga 20% dan pendapatan nasional sebesar 7.500. Kurva keseimbangan serempaknya menjadi seperti ini, di mana kita tuliskan tadi kurva IS dan juga kurva LM, kemudian kita potong dan membentuk I sama dengan 0,20 dan Y-nya 7.500. Setelah itu tadi pemaparan materi dari kelompok 6, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan serta kelebihan, dan terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga kalian paham dengan presentasi kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.